Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa mengucapkan syukur atas semua nikmat yang tidak terhitung yang Allah berikan kepada kita. Bahkan apabila seluruh makhluk dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, semuanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pujian itu dilipat gandakan. Lalu dilipat gandakan lagi. Apakah pujian itu bisa menyandingi Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak bisa. Bahkan mendekati keagungan Allah subhanahu wa ta'ala aja tidak bisa. Apalagi menyandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau membahas tentang bersyukur itu suka malu kita ya. Kerasanya pas hilang nikmat itu baru kerasa. Contohnya qadarullah saat-saat ini sedang musim-musim batuk jemaah ya. Nah, qadarullah ana alhamdulillah juga masih agak sedikit batuk. Tapi khairan insyaallah. Yang kesebar ini namanya legioner kalau salah ya. Itu batuk ya, batuk sama demam dan ini banyak yang kena. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit-penyakit kaum muslimin dan dijadikan penyakit itu sebagai penghapus dosa mereka. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini ana ingin membahas sedikit pembahasan yang diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj. Yang mana beliau rahimahullah menyebutkan ada 10 jalan keluar menuju 10 jalan keluar dari azab akhirat. Jadi ada 10 jalan untuk kita kabur, lari, terbebas dari azab di akhirat. Ada 10. Yang 3 di dunia. Yang 3 lagi di barzakh. Dan 3-nya lagi ada di akhirat. Sedangkan 1-nya lagi ini khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang hari ini kita akan membahas jalan keluar yang nomor 1. Di mana jalan keluar nomor 1 ini? Di dunia. Nah, jalan keluar yang nomor 1 di dunia. Apa jalan keluar yang nomor 1? Yaitu at-taubah. Bertaubat ya. Kalau ditanya apa sih artinya bertaubat itu? Bertaubat dari kata taba yatubu artinya ada ya'udu, kembali. Bertaubat artinya kembali, subhanallah. Dari artinya aja udah dengernya malu kita, kembali. Ya. Makanya subhanallah, yang memalukan bagi kita adalah ketika kita bermaksiat sama Allah. Dengan nikmat yang Allah pinjamkan. Ini nikmat yang ada di diri kita ini gak pernah kita usahakan sebelumnya. Kita punya mata, pernah usaha? Enggak, dari sananya dikasih sama Allah punya mata. Bisa bernafas, bisa berjalan, alhamdulillah. Itu dipinjemin. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala bisa kapan saja mengambil nikmat itu. Tapi pinjaman itu kita gunakan untuk bermaksiat sama Allah. Bayangin kayak misalnya kita ana minjem tumbler ya. Akhi afwan ana pinjem tumblernya. Ana pinjem buat ngelempar dia. Nah, gimana itu perasaannya? Afwan ana minjem pulpennya tapi buat dilempar ke dia. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan ketika kita bermaksiat sama Allah subhanahu wa ta'ala ditutup aib kita. Coba bayangkan seandainya dosa itu berbentuk seperti koreng jemaah. Nah, setiap kita berdosa muncul koreng.
Kira-kira ada yang berani nggak kita datang ke masjid ini? Nggak ada. Coba seandainya ada satu orang saja yang tahu semua aib kita. Niscaya kita nggak mau deket sama dia. Malu, kita buruk di hadapan dia. Sama Allah ditutup aib kita. Bahkan kalau kita bertaubat sama Allah diampuni. Bahkan bukan cuma diampuni, Allah senang apabila seorang hamba bertaubat kepadanya. Oleh karena itu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kabar gembira bagi siapapun yang punya keputusan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang pertama adalah kita perlu bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Bayangkan betapa banyak orang-orang yang beramal soleh, pada detik ia berbuat buruk, qadarullah sama Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawanya. Ada kisah ya, seorang saudara, kakak beradik. Kakak beradik ini tinggalnya yang kakak di atas, yang adik di bawah. Yang adik ini orangnya soleh, Masya Allah. Yang kakak di lantai atas ini buruk, suka berbuat maksiat besar. Suatu hari, adiknya yang soleh di bawah ini berniat, aduh, saya capek berbuat kebaikan terus, sekali lah jadi orang bandel nggak apa-apa. Gitu. Dia berniat buat naik ke atas biar sama kakaknya barengan berbuat maksiat. Tapi pada saat yang sama kakaknya pengen ke bawah, pengen bertaubat. Detik yang sama, subhanallah, keduanya turun. Pas kakak turun, adiknya mau naik. Apa yang terjadi? Jatuh kakaknya, tertimpa adiknya. Meninggal dua-duanya. Yang kakaknya husnul khotimah, walaupun dia berbuat maksiat tapi dia berniat untuk bertaubat. Tapi adiknya berbuat baik, tapi di akhir hayatnya pengen niat berbuat maksiat. Wal'iyadzubillah. Makanya kalau mau bertaubat, alhamdulillah kita bersyukur dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Juga ada kisah yang lain, seorang teman SD namanya Abdurrahman sama Abdullah. Yang Abdullah ini qadarullah nggak masuk pondok pesantren. Jadi pas SD pisah sama Abdurrahman. Jadi rumahnya itu sampingan kompleknya. Kalau nggak salah udah pernah cerita ya. Sampingan kompleknya. Yang Abdurrahman masuk pondok pesantren. Setelah masuk pondok pesantren, qadarullah nggak ketemu lama sama Abdullah. Padahal sampingan kompleknya. Tapi gara-gara masuk pondok pesantren. Suatu hari, Abdurrahman keluar dari rumahnya pengen pergi ke Alfamart. Pengen beli makanan buat orang tuanya. Ngeliat Abdullah lagi menggoda wanita. Kaget, itu siapa yang... itu Abdullah dulu teman SD ana. Ini Abdurrahman pengen nasehatin tapi aduh, gak enak ya dia temen. Udahlah gak usah. 3 langkah ternyata dia balik lagi ke Abdullah, pengen nasehatin Abdullah. Karena sebenarnya ngerasa ya saya masih SMP lah ya, belum berhak untuk nasehatin, kata dia gitu. Datang ke Abdullah, wah ya Abdullah, udah gak usah digodain perempuan, haram ente kayak gitu. Sama Abdurrahman dikasih nasihat dengan targhib dan tarhib, ditakut-takuti dengan neraka, ya dikasih hadis-hadis tentang surga untuk mengharap kebaikan. Sampai terus, saking semangatnya terus, sampai setengah jam jamaah. Si Abdullah ini cuman nunduk aja, diem dengerin Abdurrahman. Setelah setengah jam tahu-tahu netes air mata dari Abdullah. Kaget Abdurrahman. Nangis, netes air matanya. Setengah jam yang lalu dia ngegoda perempuan. Waduh, ini kabar bagus nih. Tambah semangat lagi Abdurrahman nasihatin. Kata Abdullah, cukup Abdurrahman, cukup. Insya Allah setelah ini ana tidak akan mendatangi maksiat lagi. Ana berusaha, jazakallahu khair. Kata Abdurrahman, bener nih. Insya Allah.
Wah, Masya Allah kalau gitu ya. Kalau gitu ana minta ini deh kontaknya. Bisa, kita kan udah dulu temenan SD nggak ketemu lama, nanti insya Allah kita mainlah bareng gitu. Dapat kontaknya, ditaruhlah di tumpukan PR-nya Abdurrahman. Setelah seminggu kemudian lagi bersihin PR-nya, tahu-tahu ketemu nomornya Abdullah. Oh, ini Abdullah yang minggu kemarin ana nasehatin. Ditelepon nomornya. Assalamualaikum Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya beda karena udah hijrah gitu kan. Masya Allah. Ini Abdullah. Iya betul ini Abdullah. Masya Allah. Antum kenal nggak sama ana? Kata Abdullah. Bagaimana mungkin ana lupa suara yang menjadi sebab hidayah ana? Kata Abdurrahman. Masya Allah. Antum udah hijrah nih. Alhamdulillah Abdurrahman. Semenjak minggu lalu ana nggak pernah melewati 1 rakaat pun kecuali ana di masjid. Wih, Masya Allah. Ya udah kalau gitu kita ketemu deh. Oh ya khair kalau gitu habis duhur insya Allah ya. Oh ya habis duhur. Janjian habis duhur. Ternyata habis duhur Abdurrahman ini kedatangan tamu, sepupu-sepupunya, bibi-bibinya rame. Sampai setelah asar. Setelah asar, waduh gimana ya, ana udah janji tadi. Gak punya HP dia karena anak pondok ya. Ya udah setelah asar akhirnya pergi. Abdurrahman ini ketemu ke rumahnya Abdullah. Pas diketok pintunya, Assalamualaikum Abdullah. Yang keluar abinya Abdullah. Masya Allah Ami, paman, Abdullahnya ada. Antum siapa? Ana Abdurrahman tadi yang telepon janjian setelah zuhur. Subhanallah, Abdullah qadarullah sudah meninggal. Kaget. Meninggal? Mustahil lah paman. Tadi baru sebelum zuhur ana telepon masa meninggal? Iya Abdurrahman. Tadi Abdullah tidur siang. Ketika tidur siang dibangunkan dia nggak bangun lagi, meninggal rahimahullah. Antum tadi yang telepon anak saya? Iya paman. Subhanallah. Kemari paman peluk. Tadi paman dengar Abdullah telepon sambil ngomong, bagaimana mungkin ana melupakan suara yang menjadi sebab hidayah ana. Engkau telah menolong anak-anak dari api neraka, kata dia. Kata pamannya, kata abinya, langsung dipeluk. Subhanallah, bayangin kalau seandainya detik awal tadi Abdurrahman ragu-ragu pengen nasehatin, gak jadi. Gimana ceritanya jemaah? Tapi disinilah manisnya taubat yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah melakukannya. Ini yang pertama, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kabar gembira yang kedua adalah apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dosa yang pernah kita lakukan itu berubah menjadi pahala. Semuanya. Kita pernah melakukan 1000 dosa, kita bertaubat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, jadi berubah jadi 1000 pahala. Ini bukan kata ana, ini kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat ke-70. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, mereka yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, keburukan-keburukannya menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Luar biasa ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang yang sudah tua renta datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu fi rajulin, tentang seorang laki-laki lam ya'mal khairan qattun. Dia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Wa fi dzalika, dan dengan itu ketika ada hajah wala dajah, ada keinginan, ada nafsu, ia mengikuti semuanya. Dia enggak pernah berbuat kebaikan. Dia berbuat keburukan terus berarti kan? Terus kalau misalnya ada hawa nafsu, ada keinginan berbuat buruk, ia datangin pasti, tidak pernah nggak jadi.
Kata laki-laki ini, fahallahu min taubah, apa orang ini dapat taubat ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hal aslamt, apakah engkau sudah masuk Islam? Kata orang ini, amma ana fa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tiada ada Rabb yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan engkau Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ta'malul khairat wa tatrukus sayyiat fayaj'aluhunna Allah khairatin kullahun. Kau bisa bertaubat dengan cara engkau berbuat kebaikan dan engkau meninggalkan keburukan-keburukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan keburukan itu kebaikan semuanya. Kaget ini orang tua. Wa ghadarati wa fajarati, kata dia. Semua dosaku ini, semua kelalaianku ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Ini laki-laki ini bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hadisnya, famazala yukabbir hatta yatawara 'anil anzar. Dia bertakbir sambil loncat-loncat sampai enggak kelihatan. Allahu Akbar lah, loncat-loncat sambil lari istilahnya, kesenangan. Bayangin, ya. Semua keburukan yang kita lakukan diganti jadi apa? Jadi pahala. Itu kabar gembira yang kedua. Kabar gembira yang ketiga, yaitu tadi yang Ana sebutkan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang apabila ada hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa alasannya kok bisa Allah senang? Karena apa kira-kira? Karena Allah ini apa? Sifat apa yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala senang hambanya bertaubat ketika dia berbuat dosa? Maha pengampun, maha penyayang, ya, maha dermawan. Maha dermawan. Kita permisalkan tapi tidak memiripkan, ya. Kita misalkan seorang makhluk yang dermawan, misalnya seorang manusia. Ketika ada tamu datang ke rumahnya, ya, terus disuguhin makanan misalnya. Gimana rasa makanannya? Masya Allah, enak banget ini makanannya. Senang dia. Tambah dikasih lagi makanannya. Karena dibilang enak. Gimana makanannya? Enak, Masya Allah, alhamdulillah. Padahal udah kenyang sebenarnya, tapi dikasih lagi. Ditambahin lagi 3 piring, 2 piring. Udah cukup, alhamdulillah. Gimana enak? Enak, bukan berarti gak enak, cuman udah kenyang. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala, kedermawanannya gak bisa difikirin sama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu pengen kita semua itu masuk surga. Allah gak mau hambanya masuk neraka, gak mau. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridullahu an yatuba alaikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu pengen ngampunin kalian, pengen kalian taubat, Allah terima taubatnya. Bukan pengen ngadab, nggak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Bahkan dikasih 10 cara, dan bukan cuma 10 cara terhindar dari azab akhirat, ada banyak. Makanya kata para ulama, kalau ada 10 cara terhindar dari azab akhirat, masih juga dia masuk neraka, ini berarti hambanya yang pengen. Kekeh dia pengen masuk neraka. Ayo masuk surga. Enggak, saya mau masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala senang. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada senangnya seorang yang pergi di padang pasir untuk perjalanan jauh bersama untanya. Dan di atas untanya itu ada perbekalannya untuk berhari-hari. Tahu-tahu untanya lari, pergi kemana entah. Ini orang udah putus asa nyender di pohon. Tinggal tunggu kematian aja. Dia tidur biar matinya gak kerasa gitu kan. Tidur. Tahu-tahu untanya nongol di depannya. Dia sambil bertakbir, sambil berkata, Allahumma innaka abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah saking senangnya. Ya, jadi ini permisalan bahwa senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbayangkan dengan taubat seorang hamba. Subhanallah. Ini mah bukan kitanya yang senang, Allahnya yang senang. Itu kan luar biasa sekali jamaah. Taib. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bertobat, ya sudah insya Allah
Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin selanjutnya, ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggunakan taubat yang cerdas. Yakni agar semua dosa kita terhapus. Kalau misalnya kita berbuat dosa, terus kita tidak langsung bertaubat, dan itu kebanyakan kita, makanya kita harus bertaubat dari mengakhirkan taubat. Jadi ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku minta maaf kepadamu karena aku mengakhirkan taubatku. Ya, mengakhirkan taubat, menunda taubat sedangkan dia berbuat dosa. Termasuk dosa apa enggak itu? Bisa jadi itu termasuk dosa. Makanya dia harus bertaubat dari menunda taubat. Terus pertanyaan selanjutnya. Saking banyaknya dosa yang kita lakukan, kita nggak tahu taubatnya gimana. Kan banyak banget dosanya nih. Nah, kalau kita disuruh ngitung, sebutin pahala yang ikonik ya, yang menonjol yang kita lakukan sehari ini. Paling ya pahalanya ya mungkin sholat wajib, yang sunnah gitu. Bisa dihitung. Tapi sebutin dosa dalam 1 jam ini, mungkin banyak. Kita nggak bersyukur, kita berbuat misalnya berkata kotor, kita ghibah dan sebagainya macamnya, nggak kehitung. Nah sekarang kita pengen bertaubat dalam jangka dosa seminggu misalnya, atau 2 minggu, atau sehari. Gimana caranya? Caranya adalah dengan berniat. Berniat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa kita. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika min jami'iz dzunub wal khataaya wa atubu ilaik. Aku meminta ampun kepadamu dari semua dosa dan aku bertaubat kepadamu. Nah itu. Jadi dengan niat meminta ampun seluruh dosa. Oleh karena itu, karena dosanya sangat banyak sekali jamaah, kalau bisa kita harus bertobat setiap hari. Ya, sebagaimana kita nggak bosan berbuat dosa, kita juga nggak boleh bosan untuk bertaubat. Rasulullah SAW beristighfar dalam sehari berapa kali? 100 kali. 100 kali. Di zikir apa? Zikir pagi. Nah, biasanya nih ya, antum tuh harus sabar kalau setelah sholat subuh, sabar duduk dulu bentar, zikir pagi dulu. Soalnya jarang ada orang keluar dari masjid, susah, bukan jarang ya, susah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir itu susah. Ketemu dunia tuh susah. Makanya antum harus pinter-pinter ngambil kesempatan. Mumpung lagi khusyuk nih, subuh, habis sholat subuh, habis zikir setelah sholat, boleh setelah sholat, zikir setelah sholat, langsung zikir pagi boleh. Mengucapkan istighfar 100 kali. Makanya itu ada waktu emas, kesempatan. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa yang beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Yaitu dengan beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali, jangan bosan-bosan. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya masih susah juga mengingat Allah Subhanahu wa taala, boleh antum bertobatnya sebelum tidur. Boleh. Karena ada doa-doa sebelum tidur yang mengajarkan kita untuk bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 rukun taubat. Taubat itu tata caranya gimana? Taubat itu tata caranya antum tinggal mengangkat tangan meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah al-iqla'. Al-iqla' itu berlepas diri dari dosa itu. Jangan antum masih terus-menerus kekeh berbuat dosa itu, tapi antum kekeh juga minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iqla', berlepas diri. Dosa besar antum harus berlepas diri. Yang kedua, an-nadam. Rukun yang kedua adalah menyesal. Jangan, ya Allah, ana minta ampun kepadamu, tapi ini kan dosanya nggak seberapa. Enak sih sebenarnya, nggak bisa begitu, nggak mau diampunin gimana gitu. Harus menyesali, Allah benar-benar ini salah ya Allah, ana salah. Lalu rukun yang ketiga adalah al-azmu ala adamil audah. Berkeinginan kuat biar nggak balik lagi. Jangan pas udah tobat kayaknya besok masih lah. Kalau ada niat lagi, muskilah. Karena ada orang-orang yang pengen nipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nipunya?
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ana berbuat dosa. Nanti Jumatnya, ana umroh. Nah, biar kehapus dosanya. Atau enggak, ana jadwal dosa Senin lah, Selasa, Rabu lah. Senin kan diampuni dosanya, ana puasa nih. Kemisnya, ana bertaubat. Gimana kalau ada yang ngomong kayak gitu? Antum kasih tahu lah, siapa yang bisa ngejamin taubat antum diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kan kita beribadah ini antara al-khauf war roja, takut dan mengharap. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innal mu'min jama'a ta'atan wa khaufan. Orang mukmin itu mengumpulkan, menggabungkan, udah waktu azan? Belum. Orang mukmin itu menggabungkan antara takut dan ketaatan. Jadi dia berbuat ketaatan, sholat. Dia takut kalau nggak diterima. Dia takut kalau diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang munafik jama'a isa'atan wa amnan. Orang munafik itu mengumpulkan antara berbuat buruk dan merasa aman. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di kitab Sayyidul Khatir, hukuman yang paling berat bagi seorang manusia adalah dia nggak sadar kalau dia lagi dihukum. Dia nggak sadar kalau dia lagi dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Ya, makanya bertaubat setiap hari jangan bosan. 3 rukun bertaubat. Sedangkan tadi yang menipu Allah, yang berencana untuk bertaubat, gimana mungkin dia pengen nipu Allah? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka cuma nipu diri mereka sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka pengen nipu Allah, lebih bisa untuk menipu mereka. Karena Allah Maha mengetahui. Baik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa yang paling besar? Syirik. Kira-kira orang berbuat syirik bertaubat diampuni enggak? Diterima enggak taubatnya? Diterima jamaah. Sebelum mati pastinya kan, kalau udah mati udah nggak bisa bertobat dia. Tapi ada orang berbuat syirik, dosa yang paling puncak. Dia bertaubat, diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dosa diampuni nggak sama Allah? Enggak. Ada dosa yang nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia, antum mau taubat keluar air mata darah pun nggak bisa diampuni. Kenapa? Urusannya bukan sama Allah, sama sesama manusia. Kalau antum pernah menzolimi dia, antum mengambil haknya, mau taubat gimana pun nggak bisa diampuni. Ya, bahkan orang mati syahid pun dia masih punya hak sesama manusia, nggak bisa diampuni. Mati syahid, berperang, puncaknya kebaikan, puncaknya ibadah, berperang meninggal di tanah perang. Dia punya utang, nggak bisa diampuni. Kata Rasulullah SAW, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Diampuni bagi orang yang mati syahid semua dosa kecuali ad-dain. Dain bisa diartikan hutang, bisa diartikan hak sesama manusia. Makanya ada 3 poin yang bahaya ketika antum berbuat dosa sesama manusia. Yang pertama, dosa sesama manusia tidak bisa diampuni dengan taubat. Sekecil apapun. Kalau dia tidak ridho, nggak bisa. Jadi diampuninya dengan apa jemaah? Dengan ridho, minta maaf, minta dihalalin. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man kanat indahu mazlamatal yaum." Barang siapa yang punya zalim sesama manusia, min akhihi, sekarang hari ini, falyatahallalhul an. Minta dihalalin sekarang juga. Sekarang juga, jangan nunggu nanti, nggak bisa dimaafin nanti. Karena dosa sama manusia nggak bisa diampuni dengan taubat. Harus minta maaf. Makanya muskilah nih. Luar biasa ini kan dosa sama manusia ini bahkan banyak yang kita nggak sadar kita lakukan. Kita remehkan sama manusia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dosanya ini belum dihalalin sama manusia itu, apa yang terjadi? Urusannya bukan perhakiman di dunia lagi. Perhakimannya pindah ke akhirat. Yang jadi hakimnya siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat didatangkan seorang laki-laki yang dia punya pahala siyam, zakat, salat, haji. Pahala puasa, pahala salat, zakat dan haji, pahalanya sempurna. Ini rukun Islam. Kalau dilakukan secara sempurna, otomatis masuk surga nggak ini orang? Iya. Loh, kita sholat aja belang betong ngarepnya surga. Kita sholat sunnahnya masih berat-beratan ngarepnya surga. Ini 4 rukun, pahalanya sempurna. Otomatis masuk surga. Tapi ada tapinya, ada lanjutan hadisnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia datang, dia pernah menghina si fulan dulu. Wa daraba hadza. Dulu dia pernah memukul si fulan. Wa akhadha mala hadza. Dia pernah mengambil hartanya si fulan. Wa safaka dama hadza. Dia mengalirkan, melukai, mengalirkan darahnya si fulan. Apa yang terjadi? Pahalanya diapain? Dikasihkan kepada orang-orang yang dizalimin itu. Ini pahala sempurna aja. Sampai pahalanya habis. Apa yang terjadi? Dosanya orang-orang yang dizalimin dikasih ke dia. Dia tersungkur dimasukkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Pahala sempurna. Ini kita siapa yang bisa ngaku pahala kita sempurna aja? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hati-hati juga terhadap doanya orang yang terzalimi. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum." Takutlah kalian. Hati-hati kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doanya ini nggak ada perantara, nggak ada penutup antara Allah sama doanya. Jadi kalau dia doa pasti diijabahin sama Allah, entah cepat entah lambat. Doa apa di sini maksudnya? Doa kebaikan atau doa keburukan? Keburukan. Keburukan. Kan nggak mungkin dizalimin seolah masuk surga antum. Nggak mungkin. Biasanya orang kalau dizalimin kan marah gitu ya. Ini hadisnya doa keburukan. Berarti boleh nggak doain keburukan kepada orang yang zalim kepada kita? Boleh. Ini hadis Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW berkata seperti ini, berarti banyak yang melakukan hal ini. Bahkan ini hadis Rasulullah SAW sebutkan kepada Mu'adz ketika Mu'adz mau berdakwah ke Yaman, yang mana pada saat itu Yaman belum Muslim, belum masuk Islam ke situ. Makanya diistinbatkan dari hadis ini, walaupun seorang yang kafir berdoa kepada orang yang dizalimi bakal diijabahi. Nah, ini luar biasa nih. Dosa sesama manusia. Apalagi dosanya yang misalnya bersifat banyak. Contoh apa yang paling sepele ya? Contoh misalnya antum lagi ngantri misalnya. Yang ngantri 15 orang. Antum nyelak, istilahnya nyelak ya. Nyelak di paling depan. Itu berarti 15 orang itu dosanya. Nah, gimana? 15 orang. Cuman nyelak doang. Apa mungkin antum setelah nyelak, mohon maaf semua 15 orang ngantri? Enggak mungkin, malu. Dan mungkin orang, kenapa nih orang? Kayak gitu kan. Tapi itu dosa. Kalau 15 orang enggak ridho, ya wes 15 orang tuh dosa, hak sesama manusia lagi. Apalagi dosanya yang bersifat fasilitas umum misalnya. Contoh apa? Suara knalpot, betul, Masya Allah. Itu dia, itu yang luar biasa. Ana sering banget ya ngedenger ketika ada orang yang soal jatuh kayak gitu kan. Itu terzolimi nggak orang kan? Terzolimi, kupingnya sakit, dan doa itu otomatis tuh. Banyak, apalagi yang ummahat, yang ibu-ibu ya. Sekali dengar langsung wah. Doanya keluar begitu saja. Kalau apalagi misalnya sendal masjid misalnya. Itu kan umum ya. Misalnya kalau ada sendal masjid. Biasanya kalau di masjid ada bakyak gitu kan. Dipakai bakyaknya buat mukul misalnya. Mohon maaf, misalnya ada anjing ya, dipukul tiba-tiba bakyaknya kemana, pecah misalnya. Ini kan rusak. Dan ini fasilitas umum, artinya semua orang yang mau wudu, kok nggak ada sendal, contoh misalnya ada tanah misalnya, kalau di sini kan alhamdulillah lantai semua, ada tanah mau ini takut
kotor kakinya. Semua orang yang mau pakai gara-gara nggak ada sendalnya, dosanya ngalir terus tuh. Terus gimana cara bertobat dari dosa itu? Gantiin bakiaknya gitu. Contohnya kayak gitu. Yang bersifat umum tuh banyak ya, banyak. Dan apalagi zaman sekarang, hal-hal yang memalukan dibilang keren. Contoh tadi kayak knalpot itu kan buat apa? Buat apa knalpot pretet-pretet itu kalau diajak ngomong orangnya nggak bisa dengar karena budek kali udah biasa dengar suara knalpot. Assalamualaikum, biasa dengar knalpot. Makanya hukumannya kalau sama polisi diapain? Disuruh denger ya kupingnya nih, dengerin nih orang keganggu. Muskilah gitu ya. Itu yang jadi muskilah, dosa-dosa yang umum. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan yang Ana dapetin ya dari para siswa. Yang pertama, kalau misalnya siswanya nanya gini, Ustadz dulu Ana pas waktu SD pernah ngambil gorengan di kantin gitu. Terus ini tukang kantinnya udah pindah dan Ana nggak tahu dia pindah kemana. Ustadz gimana Ana mau tobatnya? Dia bilang kayak gitu. Nah gimana aja mah? Dosa sesama manusia tapi mau diusahain nggak bisa. Nah kalau kayak gitu berarti yang pertama antum harus usaha semampu dulu untuk mendapati orang itu. Ya karena ada seorang ulama ya yang dia nggak sengaja, kan zaman dulu mah nggak ada kereta, nggak ada apa-apa, perjalanan seminggu 2 minggu dari satu kota ke kota yang lain. Ini ulama nggak sengaja minjem pulpen, nggak sengaja minjem. Nggak dibalikin, dia pulang ke kotanya dalam jangka waktu seminggu, balik lagi buat ngembaliin pulpen buat minta dihalalin ke orang itu. Nah ini yang pertama, kalau misalnya udah kayak gitu ya sudah usaha cari kontaknya. Kalau nggak nemu juga, maka antum bersedekah seharga yang antum ambil. Misalnya kalau gorengan berapa? Sekarang udah naik, harga minyak udah turun ya. Misalnya 2003 lah. Ya 2003 ya udah nggak apa-apa lah anak kasih 2000 aja sedekah umum. Boleh sedekah buat ngejajanin temen atau masuk ke keropak masjid misalnya 2000 dengan niat ini pahalanya buat tuh pak kantin yang anak ambil gorengannya itu misalnya. Biar nanti pas di akhirat pahalanya bisa diambil khusus buat dia. Jadi gitu. Terus kalau misalnya dosa gibah, mana? Aduh. Zaman sekarang nggak seru kalau nggak ngomongin orang katanya gitu ya. Sampai banyak yang bilang, anak tuh heran gimana orang duduk nggak ngomongin orang tuh gimana ceritanya? Gimana coba? Itu dosa gibah sesama manusia nggak? Sesama manusia tuh. Makanya pernah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah digibahin. Terus kedenger sama dia dari ininya ya ngasih tahu, tadi ada yang jelek-jelekin engkau wahai imam. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya udah, ana mau ngambil sekantong, siapin sekantong kurma, nanti saya bawain hadiah buat orang itu. Datang ke orang itu, nih hadiah, assalamualaikum. Alhamdulillah tadi ana dengar antum gibahin ana katanya. Oh, loh kok bisa imam? Al-tabuk tuh dini, ana gibahin antum terus antum ngasih hadiah ke ana. Kata Imam Hasan Al-Basri, a'taita hasanatik fa ahbabtu an ukafi'ak. Engkau tadi ngasih kebaikan ente, transfer pahala ente ke ana pengen ngasih hadiah aja, ucapan terima kasih, kata Hasan Al-Basri. Jadi yang gibah itu ya seru, tapi nguras tuh pahala tuh. Nah, antum duduk ketawa ketiwi pas berdiri udah hilang pahala sholatnya kemana, terbang dikasihin ditransfer ke orang yang gibah. Sekarang masalahnya gimana? Bertobat dari dosa gibah, terutama yang ummahat nih. Yang ibu-ibu. Gimana jamaah? Bertobat dari dosa gibah, kalau misalnya antum bertobatnya dalam majelis antum, istilahnya bahasanya dalam circle antum, ya gitu ya. Terus antum ketemu sama circle antum ini terus-terusan, maka pertama antum harus muji orang itu dulu. Sebagaimana antum menggibahi, menjelekan dia, dipuji dulu. Lalu yang kedua, antum berdoa, antum sisakan doa ya. Misalnya gibahnya itu menurut antum, aduh ini parah sih gibahnya dengan jelek-jelekin. Antum berdoa, tapi doanya sekadar gibah antum. Misalnya menurut antum aja dikira-kira. Doanya doa kebaikan. Ya Allah ampuni ya Allah. Semoga gibah aku ini menjadi penghapus dosanya ya Allah. Semoga dia masuk surga. Doa sebanyak mungkin sebagaimana antum gibah. Yang paling banyak gibah harus paling banyak doa. Umum ya.
boleh ke orang, kalau kebanyakan gibahnya gimana? Orang yang digibahin banyak banget gak terhitung gimana? Ya udah, ya Allah semua aku gibahin gitu ya. Doanya sejam 2 jam tuh. Ya. Nggak boleh antum misalnya minggu lalu antum gibah, terus antum datengin ke orang yang gibahin, akhi kemarin anak gibahin antum di majelis antum orangnya jahat, jelek, nggak bisa. Marah dia, ngamuk ya kan. Khair insyaallah, fadhol adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi begitu cara bertobat dari dosa sesama muslim yang muslimnya ini pergi. Ya gitu. Misalnya gini jamaah, kita pernah minjem sesuatu lah. Minjem buku misalnya. Bukunya ini berharga kayaknya nih bagi teman kita. Qadarullah teman kita pindah ke luar negeri dan putus hubungan. Ya, ternyata keluar negerinya lama dan kita nggak bisa menghubungi dia. Ya udah kita sedekah seharga buku itu. Tapi kalau misalnya orang ini datang lagi gimana? Ini bukunya kembaliin, minta halalin kepada dia. Jadi haknya masih milik dia. Sedangkan pahala tadi buat antum nanti di akhirat insyaallah. Gitu. Nah kita lanjut, beberapa pertanyaan juga nih, subhanallah ya, manfaatnya ngajar di kelas tuh gitu. Kalau pembahasan taubat, santri-santri terutama yang kelas 7 yang masih kecil-kecil, nanyanya banyak. Bisa dijadikan bahan ceramah sama ditulis. Ada yang nanya juga, Ustaz, gimana kita tahu kalau taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala tentunya harus dengan syarat ikhlas ya. Ikhlas dulu. Gak boleh ditobatnya biar dibilang alim lah, atau misalnya karena dipaksa misalnya, enggak. Terus yang kedua tadi, ciri-ciri kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ciri-ciri taubat seseorang diterima itu adalah ketika dia merasa khauf, takut. Ya tadi kan kita bilang bahwa orang mukmin itu mengumpulkan antara taat dan takut. Jadi kalau dia takut nggak diterima, insya Allah taala diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ciri-ciri taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keadaannya setelah bertaubat lebih baik daripada sebelum bertaubat. Begitu. Ada pertanyaan lagi. Gimana kalau ya kita ini sudah bertaubat, terus kita berbuat dosa lagi, terus bertaubat lagi, terus berbuat dosa lagi? Gimana jemaah? Itu deh tadi, sebagaimana kita nggak bosan berbuat dosa, maka jangan bosan untuk bertaubat. Cuman tadi masalahnya bedanya antara orang yang mau nipu Allah sama enggak, berbuat dosanya manusia lah. Manusia pasti berbuat dosa. Beda kalau berencana. Kalau berencana mah udah beda lagi urusannya kan. Saya mau taubat, dijadwalin taubat sama dosanya, itu nipu Allah. Dalam suatu hadis qudsi ya, syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izzatika wa jalalik, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, la abrahu ughwi ibadak madamat arwahuhum fi ajsadihim. Aku tidak akan bosan-bosan menyesatkan hambamu, tidak akan bosan-bosan mengganggu hambamu selama ruh mereka ada di jasad mereka. Bahkan na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Syaitan itu datang jemaah, saking semangatnya ngeganggu manusia, datangnya pas di akhir hayat manusia. Manusia lagi nazak, lagi mau dicabut nyawanya, itu kan berat dia. Syaitan datang itu. Nyempil menutup mulutnya biar enggak ngucapin la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada doa Rasulullah SAW bersabda, wa a'udzu billahi an yatakhabbatani asy-syaitan indal maut, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan ketika meninggal. Meninggal aja udah susah, udah berat ya. Kata Rasulullah SAW, inna lil mauti sakarat. Pas mau dicabut nyawanya itu rasanya sakit. Sakarat itu rasanya sakit sekali.
Bahkan ada seorang ulama yang memisalkan ketika sakaratul maut itu dicabutnya itu seperti seekor kambing yang kulitnya ditarik dari ujung kaki ke ujung kepala, diprek gitu, sakitnya seperti itu. Dan kambing ini masih hidup. Sakitnya seperti itu. Itu baru permisalan, entah wallahu alam bagaimana nanti, terutama naudzubillah min dzalik bagi orang yang berbuat dosa banyak. Naudzubillah min dzalik. Nah, syaitan bilang kayak gitu ke Allah, berjanji, selama ada ruh di jasad mereka, ana gak bakal bosen ya Allah, ganggu mereka, menyesatkan mereka. Sama Allah Subhanahu wa taala dibalas, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la abrahu aghfira lahum, aku akan senantiasa terus mengampuni mereka, madamu yastaghfirunani, selama mereka meminta ampun kepadaku. Jadi berbuat dosa itu manusiawi. Manusiawi. Antum salah, siapapun di sini nggak mungkin yang nggak berbuat dosa. Makanya kalau antum ngelihat kesalahan tuh nggak boleh sembarangan. Anak punya buku judulnya Fiqhut Ta'amul Ma'al Akhta. Fikih bagaimana bersikap dengan kesalahan-kesalahan. Ini kebanyakan di antara kita salah dalam bersikap kepada kesalahan. Ada orang berbuat salah, tambah kabur dia, nggak mau jadi baik. Orang berbuat salah, pengennya dinasehatin biar baik kan. Mungkin niatnya sih pengen baik. Cuman nggak jadi karena salah menyampaikannya, caranya. Ada yang gini, nggak boleh, haram. Antum nggak tahu hadis Rasul, nggak. Kalau dia tahu nggak mungkin dia laksanakan gitu kan. Caranya pelan-pelan kayak gitu. Jadi semua manusia itu berbuat salah wajar. Bahkan kata Rasulullah SAW, laulam tudnibu, kalau seandainya kalian gak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menghancurkan kalian semua dan akan diganti dengan orang-orang yang berbuat dosa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antara hikmahnya bertaubat jamaah adalah biar Allah Subhanahu wa taala ini selalu teringat di hati seorang hamba. Bayangkan kalau semua orang gak berbuat dosa, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan terlupakan, bisa jadi. Tapi kalau orang berbuat dosa, bahkan Rasulullah SAW yang sudah tahu kalau dirinya itu diampuni dosanya, sudah tahu bagaimana kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masih sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Karena bersyukur seperti itu. Itu luar biasa. Jadi kalau misalnya antum berbuat dosa, ya jangan bosan-bosan untuk bertaubat. Ya. Terus juga ada yang bertanya lagi. Ini pertanyaannya anak kecil ya, mungkin nggak dibahas. Ada pertanyaan gini. Taubat itu kan kita nggak tahu kita diampuni, diterima apa nggak sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus buat apa kita bertaubat? Justru itu dia. Karena kita nggak tahu, harus sering bertaubat. Tapi kan kita tahu dosa kita dihitung sama Allah kan? Nah ya sudah, itu udah jawabannya. Itu aja mungkin ya. Terus juga pernah ada yang nanya bagaimana tata cara sholat taubat. Sholat taubat itu apa sih? Jadi sholat taubat itu sholat mutlak. Ya, sholat mutlak ini artinya tidak berkaitan dengan waktu. Tapi hukum asalnya sholat taubat ini kan tidak berkaitan dengan waktu ya. Cuman jangan sholat taubat di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Ada yang tahu jamaah waktu dilarang untuk sholat sunnah? Setelah subuh sampai? Setelah subuh sampai matahari terbit. Nah ini antum cari aja sendiri ya dalilnya ya. Bahwa sholat syuruk itu artinya apa? Terbit matahari kan. Terbit matahari itu waktu yang dilarang untuk sholat. Ada waktu syuruk ya. Coba gimana? Waktu terbit itu 5.43. Hari ini 5.43 itu waktu terbit. Ketika waktu terbit apakah antum sholat syuruk? Itu justru waktu yang dilarang. Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW yang ringkasannya, fa inna syamsa tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa innaha sa'atu salatil kuffar. Dan waktu ketika matahari terbit itu adalah waktu sholatnya orang-orang kafir. Maka nggak boleh kita sholat di waktu itu. Terus kalau mau sholat syuruk gimana? Nah ini pembahasannya lumayan panjang.
tentang sholat syuruk nanti nyambungnya ke hadis-hadis lain. Nah, boleh silahkan antum cari sendiri ya. Anak kasih clue. Antum mungkin sering dengar barang siapa yang duduk setelah subuh, lalu berzikir, lalu sholat 2 rakaat, ya, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Antum perhatikan itu derajat hadisnya apa, dhaif apa sahih. Itu yang pertama. Akan tetapi kalau pahala per satuan amal ibadahnya sahih semua. Seperti duduk zikir dapat pahala kan, nunggu di masjid dapat pahala pasti, didoakan sama para malaikat. Bahkan pahalanya menunggu sholat, karena itu kan bukan menunggu sholat ya, menunggu sholat antara sholat ke sholat, seperti sholat duhur duduk sampai asar misalnya, dari asar duduk sampai maghrib, itu pahala seperti kita nih dari maghrib ke isya, itu pahalanya kata Rasulullah SAW seperti ar-ribat. Ribat itu adalah orang yang berjaga di malam hari, begadang untuk menjaga pasukannya ketika perang. Misalnya kita sedang, contoh, kita lagi perang nih, terus malamnya istirahat semua, ada satu orang yang begadang ngejagain kaum muslimin. Nah itu pahala ribat, nunggu sholat. Seperti itu. Nah adapun sholat syuruk adalah sholat duha. Nah bingung kan? Nanti insya Allah antum bahas sendiri, atau boleh tanya ke ustadz yang muta'amik di bagian hadis, di bagian riwayat, yang takhususnya spesialisnya di bagian riwayat. Insya Allah dia akan menjawab. Kita kembali ke sholat taubat tadi. Sholat taubat artinya sholat yang mutlak tapi nggak boleh di waktu-waktu yang dilarang. Waktu dilarang adalah setelah subuh sampai terbit, nggak boleh sholat. Jadi kalau mau sholat syuruk itu tunggu 15 menit dulu. Nah, makanya dalam hadis lanjutan hadis Muslim tadi adalah sholatnya itu setelah qaidur rumh, setelah mataharinya meninggi setinggi anak panah, ya, atau semeter dilihat dengan mata telanjang. Ya paling aman 15 menit setelah itu. Kalau 4-3 berarti ditambah 15 menit setelah itu. Baik. Waktu yang dilarang yang kedua adalah dari atau sekitar 10 menit atau 7 menit sebelum zuhur. Ya, karena dalam hadisnya waktu itu adalah waktu ketika neraka sedang menyala-nyala, sedang panas-panasnya. Waktu yang dilarang ketiga adalah dari setelah asar sampai matahari hilang, benar-benar hilang, nggak boleh. Sholat sunnah. Makanya nggak ada sholat ba'diyah asar. Nah, itu sholat taubat pertama nggak boleh di waktu-waktu yang terlarang. Terus sholat taubat ini umum, karena hadisnya umum. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang wudu, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang wudu sesuai dengan wuduku, artinya wudunya sesuai sunnah. Terus sholat 2 rakaat dengan khusyuk, dengan fokus, ya tidak ada pikiran kemana-mana sholatnya. Lalu dia berdoa meminta ampun, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hadisnya umum. Ada hadis yang diperselisihkan, ya kalau sholat taubat itu harus membaca, ada ayat di surat Ali Imran yang berbunyi walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, itu ayatnya. Tapi ini hadisnya diperselisihkan dan jumhur ulama bilang ini dhaif. Jadi yang umum sholat taubat adalah antum sholat aja 2 rakaat kan wudunya sempurna, sholatnya khusyuk. Setelah sholat antum berdoa, bertaubat tadi setelah dengan tata cara yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini kan sholat sunnah, taubat kan? Jadi boleh digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Makanya tahiyatul masjid ini kan sholat sunnah. Antum gimana? Kalau sholat tahiyatul masjid sama sholat qobliyah, apa digabung apa dipisah? Digabung yang rojih, yang betul. Karena sholat sunnah itu boleh digabung niatnya. Jadi, bahkan antum bisa menggabungkan 4. Jadi antum setelah wudu, antum datang ke masjid, sholat 2 rakaat, niatnya 4. Niat itu artinya keinginan ya, bukan diucapkan. 4 niat. Antum sholat tahiyatul masjid, qobliyah, setelah wudu, dan sholat taubat. Nah ini luar biasanya fikih jamaah. Antum harus fikih niat itu perlu juga antum tahu. Jadi 4 sholat itu, setelah itu antum berdoa, apalagi doa mustajab waktunya antara adzan dan iqamah, luar biasa. Makanya jangan bosan-bosan antum sholat taubat, dan jangan bosan-bosan untuk bertaubat. Barakallahu fikum. Ana rasa nggak ada pertanyaan karena pertanyaannya udah disebutin semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.